Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Wah, Pilkada 2024 ini sudah dijalankan beberapa wilayah ya kan. Dan beberapa wilayah ada juga yang belum karena terkena bencana atau banjir, bencana alam ya kan. Dan kali ini beberapa wilayah sudah menunjukkan power Pak Jokowi betul-betul masih ada ya. Luar biasa sekali. Kita lihat ya gimana pembahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Aku tahu kalian lagi nungguin apa. Kalian pasti lagi nungguin quick count kan? Kok sama kita? Sabarlah, Pak. Aku biar tahu kalian udah kayak orang gila. Aku nungguin quick count dari tadi pagi. Dari jam 7. Nggak sadar aku rupanya penghitungan dimulai jam 1 siang. Ada yang jam 3, ada yang jam 4, kan begitu, tergantung daerah masing-masing. Kan begitu. Tapi kalau menurut awak maunya begitu dicoblos, maunya terus masuk itu ke mesin quick count. Nggak sabar awak, Pak, melihat yang sebelah sana tenggelam. Maksudnya melihat calon-calon calon kepala daerah itu yang berniat negatif itu, yang memiliki motivasi negatif itu, yang rencananya makan uang rakyat itu tenggelam, itu yang maksud. Bukan yang lain-lain. Ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang bisa berbakti bagi nusa dan bangsa. Dan tahu ndak kalian, jujur aja aku bilang, aku pagi-pagi aku udah kesal kali aku dibikin siastok. Ditanya wartawan dia bagaimana Pak mengenai apa rencana Bapak hari ini. Apa dibilangnya? Ya, kita memantau seluruh keadaan termasuk Sumatera Utara, seperti di Medan, itu sekarang sedang banjir oleh karena kurangnya manajemen tata kota. Kau udah pernah ke Medan belum? Kenapa kau nyindir Bobby? Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan terus melakukan pemantauan di seluruh Indonesia melalui forum yang kami miliki terhadap pelaksanaan pilkada serentak hari ini. Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, merdeka, tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari money politik yang terjadi. Nah, untuk itu dari pemantauan ternyata di Sumatera Utara misalnya di Medan itu hujan sangat deras, terjadi banjir akibat kebijakan-kebijakan tata ruang yang selama ini tidak berjalan dengan baik. Di Jawa Tengah kami menerima laporan terjadi ketegangan di Surakarta dan juga di Boyolali. Dan kemudian di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan parcok ya, sama dengan di Sumatera Utara. Ini hujan perkara alam, di tempat kami pun hujan, di kampung kami hujan. Kau salahkanlah bupati. Bupati kami dari partai kalian, salahkan. Sekarang ku bilang sama kau ya, Pak Hasto, ku bilang sama kau, kau bisa nggak membedakan mana Medan, mana Deli Serdang? Yang lebih parah itu di Deli Serdang, banjir bandang. Ya, dan tahu nggak Deli Serdang itu tempat siapa? Deli Serdang itu tempat tinggalnya Edi Ramayadi. Kau suruh itu anggotamu itu memantau. Nggak boleh begitu. Ini bicara alam. Wah, iya kan? Banjir, gempa bumi, angin puting beliung. Ya nggak boleh begitu. Jadi kayak kemarin di Tapanuli Tengah, waktu lagi kampanye Masinton Pasaribu, waktu datang itu Yasona Lauli, itu hujan deras, angin puting beliung. Jadi kami bilang itu karena apa? Karena alam tidak berkehendak gitu. Aku udah pernah keluarkan statement seperti itu. Nggak boleh seperti itu ya. Kita tunggu aja hasilnya, Wak. Dan tahu ndak kalian ya,
Diwawancarailah salah satu lembaga survei yang bisa dikatakan sangat kredibel di Indonesia ini, yaitu kalau nggak salah namanya Indikator Politik, dan nama direkturnya adalah Burhanuddin Muntadi ya. Apa dikatakannya? Kayaknya kita nggak perlu terkejut melihat apa yang akan terjadi di daerah Sumatera Utara. Karena apa? Karena hasil survei itu tidak akan berbeda jauh dengan kenyataan. Kita akan melihat bagaimana selama ini survei itu menyatakan bahwasanya suara Edi Rahmayadi itu selalu di bawah, Bobi Nasution di atas. Bobi Nasution itu rata-rata di atas 55 bahkan sampai 60%. Nah, Edi Rahmayadi sisanya lah. Dan ini adalah kabar gembira bagi kita warga Sumatera Utara. Sabar lah Kopung, belum lagi real count. Ini kan masih prediksi dari mereka. Iya betul prediksi mereka. Tapi ini lembaga survei, Wak. Dan bisa dikatakan hampir 100%, nggak usah 100%, hampir 98% rata-rata survei dari Indikator Politik selalu the best. Dan tahu enggak kalian, jujur aja ku bilang, ya kan, jujur aja ku bilang ya, sama seperti di Sumatera Utara dan juga di Jawa Tengah. Dari rata-rata kebanyakan lembaga survei itu memenangkan Bobi Nasution dan juga Ahmad Lutfi. Ada satu-satu itu ya, ada satu-satu survei ya yang memenangkan yang satu Edi Rahmayadi, yang satu lagi Andika Perkasa, ya kan begitu. Tapi itu juga. Nama lembaga surveinya SMRC. Gitu loh ya. Dan kita nggak tahu apa motif dan juga maksud dibalik semuanya itu. Kalau kalian bilang aku hoax, kita dengarkan. Jadi approval rating Edi Rahmayadi itu kurang positif. Sementara approval rating Bobi sebagai wali kota Medan itu lebih positif. Jadi lebih banyak warga Medan maupun warga Sumut yang mempersepsi Bobi lebih baik kinerjanya sebagai petahana. Yang puas dengan kinerja mereka selama menjabat. Betul. Itu ya. Dan ini yang mempersulit Edi Rahmayadi. Sehingga survei indikator, survei Kompas itu menunjukkan Edi kurang kompetitif melawan Bobi Nasution. Apalagi Bobi didukung banyak partai. Jadi ibarat approval ratingnya unggul, mesin partainya juga lebih kuat, lebih maksimal. Betul. Sementara Edi hanya didukung oleh satu partai utama ya, yaitu PD Perjuangan. Jadi itu yang membuat kita sepertinya tidak mendapatkan kejutan ya antara survei dengan hasil pemilu hari ini. Sepertinya kita akan mendapatkan hasil yang konsisten. Apa katanya? Kita tidak akan menerima kejutan. Dan tahu enggak kalian diwawancari lah Edi Rahmayadi sama wartawan. Pak, bagaimana Pak menurut Bapak Pak? Bagaimana kemungkinan Bapak menang? Bagi saya 1% pun yang penting menang. Cemana ceritanya 1% menang? Kalian calon di situ cuma berduanya. Bobi Nasution 99%, kau 1%, kau bilanglah menang kau. Udah sakit kawan ini. Dan ini gue bilang sama kalian ya, jujur aja, aku paling gak suka dengar pernyataan-pernyataannya si Hasto. Ya, apa katakannya? Apa yang dibilang? Sumatera Utara dan juga beberapa daerah lainnya, ya, dia mengatakan bahwasanya ada campur tangan parcok. Aku tahu yang kau masuk parcok itu adalah Partai Coklat, ya. Itu berbicara tentang aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Kau itu sedang menuduh, kau itu sedang memfitnah. Mulai dari kemarin kau bikin statement di podcastnya Akbar Faisal, kau selalu menghina dan juga kau merendahkan merendahkan Partai Coklat, ya. Apa coba kayak gitu ya? Coba kita dengarkan dulu pernyataan kawan ini. Udah dengar kan? Ya, kalau manusia ini nggak usah diragukan lagi. Inilah produsen hoax terbanyak di Indonesia.
Kalian dengar itu yang kemarin waktu dia memperdengarkan suara rekaman Bapak Joko Widodo yang katanya akan melakukan segala macam cara untuk menenggelamkan PDIP? Ya, ternyata itu adalah potongan dari pidato Bapak Joko Widodo di dalam pengarahannya di depan kepala daerah. Kapunduang. Kalapa. Lapek pulut. Isi gula merah tengah-tengahnya. Nangis dulu kau, nangis. Jadi manusia-manusia kayak gini, ini hari pencoblosan masih sempat juga memfitnah. Ku bilang sama kau ya, kalau bukan gara-gara ada bapak kepolisian, siapa yang menjaga keamanan setiap pemilu yang ada di Indonesia ini? Kau hati-hati kau. Hilang dompetmu jangan lapor polisi. Hilang mobilmu awas jangan lapor polisi. Kena jambret kau nanti kau jangan lapor polisi. Bilang sama kadermu semuanya, bilang sama orang di partaimu semuanya, kita tidak perlu lagi mempercayai parcok. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah kita lapor polisi. Berani gak kau ngomong kayak gitu? Kelewat kayak kau muncung busuk. Percuma kau sekjen. Kau ingat kau, sekjen kau berapa lama lagi? Sebentar lagi ya kau. Nggak ada apa. Jadi nggak nggak menjaga tidak menjaga situasi kondusif gitu, hal-hal seperti ini. Dan ini juga biar tahu kalian, ini sebetulnya kebodohan. Kenapa bilang? Jujur aja aku bilang, kemarin Pilpres yang namanya Hasto kenapa dilepas? Maunya biarkan aja di kantor, jangan bikin-bikin statement supaya apa? Supaya paling tidak jangan 16% suaranya. Paling tidak menyamai Anies gitu loh. Ini gara-gara banyak statement-statement dia yang blunder, ya bersama juga dengan Ganjar. Makanya anjlok. Akui aja lah. Banyak kali gayamu. Makanya aku bilang, udah tahu saat ini sedang masa-masa urgent pilkada. Sebentar lagi, ini sedang hari penyoblosan. Kenapa ini orang dilepas? Gitu loh. Tapi jujur aja sih sebetulnya, dia ini kan berkuar-kuar sekarang kan sudah lewat jam pemilihan. Kemarin-kemarinnya maksudku. Karena apa? Ku bilang sama kalian. Kalau memang kejadian ada banyak calon kepala daerah yang tidak terpilih dari PDIP, berarti salah satu faktornya adalah Hasto. Dan dia harus diganti secepatnya. Ngapain kau nyuruh-nyuruh kau kan bukan orang PDIP. Iya, aku sebagai manusia dan juga sebagai rakyat Indonesia yang kasihan melihat kalian makin lama makin nyungsep. Ya nggak ada salahnya dong memberikan pendapat. Itu dia. Ya, jadi itu makanya aku bilang, tapi tahu nggak kalian? Banyak orang yang bilang, Pung, kau bagus-bagus kau ngomong. Nanti kalau ketahuan misalnya contohnya di Jawa Tengah kalah calonmu itu, kau nggak bisa ngomong apa-apa. Ya aku kan tinggal diam aja. Sama kayak Adian Napitupulu waktu Ganjar 16% diam aja kan. Padahal dia yang bilang komentarnya dia harus menjajah si Ganjar itu untuk apa? Untuk persiapan pelantikan. Ternyata apa? Sekian lama tidak kami dengar suara. Ternyata diam aja. Deddy Sitorus begitu juga diam aja. Ibu Megawati juga diam aja. Paling bedanya ya aku diam aja, tapi mereka diam aja, tapi nggak lama kemudian teriak curang kan begitu. Tapi kalau aku contohnya, aku nggak akan pernah teriak curang, nggak pernah. Walaupun kenyataannya Bapak Andika yang menang, aku nggak akan teriak curang. Walaupun Bapak Pramono Anung dan Rano Karno menang di Jakarta, aku nggak akan teriak curang. Walaupun di Sumatera Utara Edi Ramayadi itu menang, aku nggak akan teriak curang. Itu bedanya etikaku sama etika kalian. Itu dia, iya kan? Jadi udahlah ya, Hasto, kau nggak usah kemana-mana lagi. Kau duduk aja kau. Kira-kira itu nanti jam 8 udah keluar hasil quick count. Berdoalah kau mudah-mudahan di 5 provinsi inti ini ya paling nggak ada 2 lah partai PDIP.
calon kalian yang naik gitu ya kan. Nggak usah semua lah, enak kali kalian semua. Sumatera Utara udah kami pegang itu, Pak. Jangan kalian bilang nanti kalau suara si Bobby di atas kalian bilang di lock ya. Nanti kalian bilang dikunci. Itu dia. Nanti begitu juga Jawa Tengah. Ahmad Lutfi katakanlah 65%. Kalian bilang nanti suara dikunci. Nggak ada urusan. Karena yang mengunci bukan mereka, yang mengunci rakyat. Jadi kita sabar ya menunggu ya. Yang mau bikin kopi, yang mau goreng kerupuk. Karena tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang, momen pemilihan ini yang paling seru kampanye, yang paling seru kampanye, dan yang kedua seru itu bukan pencoblosan, tapi menanti-nantikan hasil dari quick count. Itu paling seru. Puas sekali kita tengok contohnya. Yang kita dukung naik suaranya, yang enggak kita dukung nurun suaranya. Senang kali kita. Langsung lah awak SMS itu teman-teman awak kan yang enggak mendukung kan. Cuman aja boy. Ya makanya tapi yang kurang ajarnya biar tahu kalian, ada aja orang yang taruhan. Ada. Ku bilang sama kalian ada. Udah kayak bola. Jujur aja gue bilang, aku dulu gitunya. Dulu 2004 biar tahu kalian ya, antara Megawati dan juga SBY. Aku megang Megawati, kawanku megang SBY. Kalau nggak salah waktu itu taruhan kami 200.000. Dan tahu apa yang terjadi? Kalah. Di telepon lagu biar tahu kalian. Kau mana bro? Aku lagi di luar kota ini, gue bilang. Kok di luar kota kok cepat kali, baru tadi mencoblos. Iya lagi kemalangan aku, gue bilang. Maksudmu apa? Udah meninggal nenekku, gue bilang begitu kan. Padahal udah dari 2 tahun yang lalu, kemarin itu nenekku udah meninggal. Tahu kalian pertanyaan terakhir apa dibilangnya? Kapan gue balik? Nggak rela di 200.000-nya melayang. Sabar aja lah kau, gue bilang begitu kan. Ujung-ujungnya loss. Tahu kalian 2 minggu setelah itu ditagihnya sama aku ya kan, ditagihnya. Mananya aku bilang, katanya gitu kan. Kau pun pula kau makan uang judi, nggak takut kau dosa. Iya jujur aja aku bilang. 2009 taruhan lagi kami. Gua ajaklah dia lagi kan, gue bilang kan, ayo taruhan lagi kita. Nggak mau aku kata. Nggak mau lagi dia. Pak Bagus katanya gitu kan. Bayangkanlah biar tahu kalian, karena cintanya aku sama PDIP. 2004 aku milih Megawati, 2009 juga Megawati, tapi nggak tahu kenapa nasibnya kalah. Aduh, kalian jangan sampai ada yang taruhan ya. Cukup ini pengalaman opung Parbel yang jelek, nggak usah ditiru. Gitu dia ya. Jadi untuk calon-calon kepala daerah, tolong didengarkan ini, kecuali yang baru ditangkap kemarin. Yang di Bengkulu. Apalagi mau didengarkan, ditangkap kan. Ada sepak pula dia waktu ditangkap, biar tahu kalian pidato dia. Pidato. Pakai baju oranye dia. Saya harapkan untuk teman-teman di bawah ya, jangan sampai kita itu menyerah. Kita teruskan perjuangan kita. Ini adalah proses yang sedang saya hadapi dan saya yakin saya akan mampu melewatinya. Bro, kau itu lagi ditangkap KPK. Ditangkap KPK, kau bukan lagi mau pergi liburan. Bukan diminta jadi saksi, kau udah ditangkap. Pung itu dari Golkar itu. Nggak peduli.
Bapak Prabowo pun juga sudah mengatakan bahwasanya siapa yang main-main, ya, siapa yang melakukan korupsi tidak ada ampun. Itu nggak peduli dia, sedangkan dari partainya sendiri dipecat, apalagi dari partai orang lain. Nggak ada masalah. Kalau gue bilang tidak perlu dilindungi koruptor. Yang lebih ngerinya lagi tahu nggak kalian? Itu dia di Kompasnya anggotanya. Di Kompasnya anggotanya, pegawai honorer pun juga di Kompas. Dapat dia lah 7 miliar. Itulah yang dipakai jadi moda. Nenas busuk. Gak usah lah kayak gitu kali kau. Kalau nggak punya modal gak usah mencalonkan. Itu namanya kau mencalonkan dengan mengorbankan orang lain. Repot. Mudah-mudahan Bengkulu mendapatkan mendapatkan calon gubernur yang terbaik. Iya, ya. Jadi nggak tahu aku bagaimana proses selanjutnya. Apakah beliau itu memang akan bisa memerintah lagi, nggak tahu juga ya kan. Tapi setahu aku nggak mungkin lah ya. Jadi kita berharap ke depannya kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Ya, teman-temanku di Jawa Tengah semangat. Teman-temanku yang di Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga di Bali, dan seluruh tempat yang ada di Indonesia, di seluruh provinsi, tetap semangat. Ya, kita akan melihat ya, apakah pesona dari Bapak Jokowi masih tetap berpengaruh atau tidak. Masih sakti tua. Ya, kita lihat nanti entah bagaimana kata-kata pembelaan dari mereka. Ya, itu dia. Ya, panas ini, Wak. Panas. Oke? Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati, dan jangan sampai lupa kita ketemu lagi setelah quick count dihitung kembali. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.